Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular dengan PKM 241 dengan saya Ira Martiayu, dosen koordinator mata kuliah ini. Kita masuk ke pertemuan sesi 11. Kita akan membahas tentang penyakit HIV dan AIDS. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan review sedikit tentang topik pertemuan ke-10, yaitu tentang penyakit ISPA ya. Jadi ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut sering terjadi pada anak-anak ya. Salah satu bagian dari ISPA adalah pneumonia ya. Pneumonia ini merupakan penyumbang kematian pada anak-anak pada usia kurang dari 5 tahun. Untuk agen penyebab dari ISPA ini sangat banyak. Ada virus, ada bakteri, kemudian ada rickettsia ya. Untuk bakteri sendiri itu ada 300 jenis. Ada yang bentuknya Staphylococcus, Pneumococcus, Streptococcus, Haemophilus, dan lain-lain. Kemudian ada juga dari virus, yaitu ada Myxovirus, Adenovirus, Coronavirus, Picornavirus, Mycoplasma, herpes virus, dan lain-lain ya. Itu sedikit penjelasan untuk penyakit ISPA di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang penyakit HIV/AIDS. Capaian pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi pada sesi ini, diharapkan mahasiswa itu bisa memahami latar belakang penyakit HIV/AIDS, memahami definisi riwayat alamiah penyakit HIV/AIDS, kemudian bisa menguraikan rantai penularan penyakit HIV/AIDS, dan juga bisa menguraikan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS di Indonesia. HIV itu masih menjadi masalah kesehatan secara global. Sampai saat ini belum ada obat untuk mencegah atau mengobatin infeksi HIV. Untuk HIV itu sendiri atau yang dikenal dengan Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Kemudian HIV selain HIV ada juga AIDS ya. AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, merupakan sekelompok kondisi medis yang menunjukkan lemahnya kekebalan tubuh. Seringnya berwujud infeksi ikutan atau infeksi oportunistik yang sampai saat ini belum bisa disembuhkan. HIV dan AIDS itu memiliki perbedaan. HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS. Tidak semua orang yang terinfeksi HIV akan memiliki AIDS, tetapi perlahan-lahan akan menjadi AIDS ketika sistem imunnya atau kekebalannya mengalami penurunan. Kemudian kalau untuk penderita AIDS itu sudah pasti akan terinfeksi HIV karena HIV adalah penyebabnya. Kemudian orang dengan HIV walaupun kelihatan sehat itu sebenarnya sudah bisa menularkan virus ke orang lain ya. Kita pernah bahas tentang ini di iceberg concept of infection ya. Jadi pada orang yang kelihatan sehat yang berada dalam tahap subklinis ya, belum ada gejala tetapi sudah bisa menularkan. Untuk riwayat alamiah penyakit HIV/AIDS itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap 1. Tahap 1 ini adalah infeksi primer atau periode jendela atau window period ya. Jadi biasanya pada tahapan ini virus itu masuk sampai terbentuk antibody ya. Kemudian dapat berlangsung sampai 6 bulan dan kebanyakan itu masih asimptomatis ya. Jadi selama infeksi akut, jumlah salinan HIV dalam plasma biasanya sangat tinggi dan seringkali CD4-nya itu mengalami penurunan ya. Kemudian pada tahap ini juga tes HIV belum bisa mendeteksi keberadaan virus. Kemudian yang kedua,
pada tahap yang kedua, yaitu HIV positif atau tanpa gejala atau asimptomatik. Biasanya rata-rata 5-10 tahun. Jadi HIV berkembang biak dalam tubuh sampai menurunnya sistem kekebalan tubuh, ya, sampai konsentrasi CD4 itu sebanding dengan konsentrasi virus dalam darah, ya. Nah, tes HIV sudah bisa mendeteksi status HIV seseorang pada tahap ini karena antibodinya sudah terbentuk. Tidak ada tanda-tanda khusus, si penderita HIV itu masih kelihatan sehat, ya, masih kelihatan sehat dan merasa sehat. Umumnya bisa tetap sehat sampai usia 5-10 tahun, ya, tergantung daya tahan tubuhnya. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu HIV positif, yaitu munculnya gejala simptomatik. Jadi di sini sistem kekebalan tubuh semakin menurun. Kemudian kalau sistem kekebalan tubuh menurun berarti jumlah virus dalam darah akan meningkat, ya, sehingga munculnya infeksi-infeksi oportunistik, ya, misalnya pembengkakan kelenjar limfa, diare terus menerus, flu terus menerus. Nah, jadi ini umumnya berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Kemudian tahap akhir yaitu AIDS atau opportunistic infection. Nah, kondisi sistem kekebalan tubuh di sini sangat lemah, ya, CD4-nya pasti sangat rendah. Kemudian akan muncul infeksi oportunistik yang parah. Ya, ini gambar atau contoh dari perjalanan penyakit HIV. Kita bisa lihat di awal banget CD4 itu masih sangat tinggi, tapi CD4 itu akan perlahan-lahan mengalami penurunan. Tetapi untuk jumlah virus di dalam darah awalnya itu 0, kemudian mengalami peningkatan, ya, mengalami peningkatan, kemudian nanti ada saatnya dia mengalami penurunan dan akhirnya naik lagi ketika kadar CD4-nya menurun, ya. Ketika kadar CD4-nya itu sangat rendah, maka akan muncul gejala-gejala konstitusional, penyakit oportunistik, bahkan sampai kematian. Demikian penjelasan tentang definisi penyakit HIV/AIDS dan riwayat alamiah penyakit HIV/AIDS. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang siklus hidup dan inkubasi HIV.